Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafitra Asmara, NIM 2018 10510311 mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan BMC atau Business Model Canva. Adapun BMC atau Business Model Canva ialah cara untuk menggambarkan model bisnis secara keseluruhan dalam bentuk visual dalam satu halaman. Pada BMC juga kita dapat memberikan mengenai rancangan berpikir perihal bisnis yang akan kita buat, memperoleh pemahaman bersama dan membantu tim kita untuk lebih fokus dalam pembuatan produk yang kita inginkan. Model BMC juga digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, serta mengubah suatu model bisnis agar menghasilkan kinerja yang baik. Bisnis model Canva yang akan saya jelaskan yakni keripik kepiting, yang mana bisnis ini merupakan produk olahan makanan yang berbahan dasar kepiting. Keripik kepiting ialah olahan dari daging kepiting, tepung tapioka, tepung terigu, telur, dan bumbu penyedap lainnya. Teksturnya renyah dipadukan dengan rasa yang gurih khas olahan kepiting, membuat keripik kepiting ini tentu sangat pas untuk dijadikan cemilan di saat waktu senggang maupun di saat bercengkrama dengan keluarga. Saya membuat olahan atau varian baru dalam keripik kepiting ini dengan menambahkan varian rasa yang terdiri dari berbagai macam pada keripik kepiting tersebut. Elemen yang pertama, customer segment atau target konsumen yang akan saya bidik. Yang pertama ada remaja ataupun anak-anak. Yang kedua ada ibu rumah tangga. Yang ketiga seluruh kalangan. Jadi keripik kepiting ini dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan, baik itu remaja, anak-anak, ibu rumah tangga, anak muda, pegawai kantoran, ataupun yang lainnya. Elemen yang kedua yakni value proposition. Value proposition ialah kelebihan yang ada dalam suatu produk atau kelebihan yang ada dalam keripik kepiting tersebut. Adapun kelebihannya, yang pertama, makanan yang berasal dari olahan laut, yakni kepiting. Yang kedua, memiliki cita rasa yang khas dari olahan kepiting tersebut. Dan yang ketiga, dalam keripik kepiting terdapat berbagai macam varian rasa serta memiliki harga yang terjangkau. Elemen yang ketiga yakni channel. Channel ialah bagaimana cara saya untuk dapat menjangkau seorang konsumen. Yang pertama dengan cara adanya outlet yang strategis. Yang kedua tersedia di e-commerce. Yang ketiga tersedia di platform media sosial, baik itu Instagram, Facebook, dan lain-lain. Elemen yang keempat yakni customer relationship, yang mana bagaimana cara saya untuk bisa berkomunikasi dengan customer segment atau seorang konsumen dalam menjaga hubungan dengan seorang pelanggan. Adapun yang akan saya laksanakan yakni yang pertama, aktif pada platform media online maupun media offline seperti Instagram maupun Facebook atau website. Yang kedua, adanya diskon atau flash sale pada waktu-waktu tertentu seperti menyediakan promo, adanya giveaway, dan lain-lain. Elemen yang kelima yakni revenue stream, yakni bagaimana cara saya untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition. Adapun cara produsen atau cara saya dalam menghasilkan revenue stream yakni keuntungan diperoleh dari seorang distributor ataupun reseller. Yang kedua, keuntungan diperoleh dari hasil penjualan online, baik dari media sosial ataupun dari platform e-commerce. Elemen yang keenam yakni key research. Key research ialah hal yang paling penting dan hal yang harus dipunyai agar key activities bisa dijalankan dan value proposition, yang mana elemen ini meliputi aset, fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Adapun key research dari bisnis yang saya jalankan, yakni yang pertama pegawai ataupun sumber daya manusia, yang kedua pentingnya pada alat produksi, yang ketiga pentingnya bahan baku, yakni olahan hasil laut menjadi keripik kepiting. Elemen yang ketujuh yakni key activities. Key activities ialah kegiatan wajib yang dilakukan oleh seorang produsen untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Adapun key activities pada produk yang saya tawarkan yakni budidaya hasil olahan laut menjadi makanan, yang mana mengolah makanan atau olahan hasil laut dari
bahan yang segar, dan mengelola semua bahan dengan baik. Yang kedua, pemasaran yang baik atau melakukan promosi yang baik dan distributor yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik pula. Elemen yang kedelapan yakni key partner. Key partner ialah pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya atau untuk meningkatkan kualitas dari produsen atau produk yang saya tawarkan. Yaitu yakni dengan mengadakan kerjasama dengan marketplace. Yang kedua, bekerjasama dengan reseller. Yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan supplier ataupun pemasok. Di antaranya ada yang pertama, biaya produksi, biaya transportasi, biaya operasional, gaji karyawan maupun upah yang akan diberikan kepada karyawan.